Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Market Wrap Up. Apa kabar nih? Semoga tetap semangat di September ceria ini. Meski tak seceria indeks harga saham gabungan di awal pekan ini, Senin 18 September 2023, IHSG ternyata harus bertahan di zona merah hingga penutupan perdagangan pada hari ini. Ya Sobat Bisnis, meski demikian, sektor energi menjadi penopang terkuat IHSG hari ini. Dalam riset Pintraco Sekuritas mengatakan, pergerakan harga saham dipengaruhi oleh sentimen FOMC The Fed yang akan digelar pada 19 hingga 20 September 2023 pada pekan ini. Selain The Fed, BI juga diyakini Sobat Bisnis akan kembali menahan suku bunga acuan di 5,75% pada 20 hingga 21 September 2023 yang akan membuat IHSG sulit menembus level 7.000 pada pekan ini. Namun begitu, Sobat Bisnis juga harus tetap rajin menambah portofolionya supaya bisa menjadi deretan konglomerat di Indonesia. Ya, seperti wanita-wanita yang berhasil menduduki deretan orang terkaya di Indonesia ini. Menariknya, sumber kekayaan deretan konglomerat wanita Indonesia tak lepas dari pusaran sumber kekayaan dari si emas hitam. Siapa saja? Urutan wanita terkaya nomor 1 di Indonesia, bahkan Asia Tenggara diraih oleh Dewi Kam dengan kekayaan mencapai 4,3 miliar US dollar atau lebih dari 65,79 triliun rupiah. Ya, sebagian besar kekayaan Dewi berasal dari kepemilikan 10% saham perusahaan pertambangan batubara PT Bayan Research Tbk atau BAN, milik orang terkaya di Indonesia yakni Lau Tukwong. Kekayaan Dewi Kam meroket setelah saham BAN meningkat 3 kali lipat pada 2022 di tengah krisis energi global. Ya, Sobat Bisnis, tak hanya Dewi Kam, batubara juga menjadi sumber kekayaan dua wanita terkaya lainnya, yakni Arini Subianto dan Gan Jo Hyang. Arini Saraswati Subianto, putri sulung konglomerat Orde Baru Beni Subianto, salah satu punggawa Astra Internasional yang kemudian menjadi Direktur PT Adaro Energi Tbk atau ADRO. Menurut data terbaru Forbes pada akhir tahun lalu, kekayaan Arini bernilai 1,5 miliar US dollar atau 23,25 triliun rupiah. Sepeninggal Beni, Arini meneruskan kiprah bisnis ayahnya di ADRO dan kini menjabat menjadi komisaris. Arini juga menjabat presiden direktur di sejumlah perusahaan, diantaranya PT Trinur Cakrawala, PT Pandu Alam Persada, dan juga Sobat Bisnis PT Persada Capital Investama, perusahaan holding milik keluarganya. Kekayaan Arini juga bersumber dari investasi Persada Capital Investama di berbagai sektor, mulai dari produk kayu, minyak kelapa sawit, hingga batu bara. Yang terakhir Sobat Bisnis, Gan Jo Hyang, perempuan terkaya ketiga di Indonesia ini, memiliki total harta kekayaan bersih mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 15,3 triliun rupiah per 4 April 2023. Forbes menyebut Gan Jo Hyang merupakan istri mendiang Taipan pendiri grup Baramulti, Athanasius Tosin Soeharya. Ya, Soeharya memulai grup Baramulti pada 1971 dengan mendirikan PT Ensicon Indonesia yang awalnya menjadi kontraktor umum. Entitas itu kemudian melakukan diversifikasi ke perdagangan batubara pada 1988 Sobat Bisnis. Kini perusahaan tersebut juga diteruskan oleh Gan Jo Hyang. Oh ya, Sobat Bisnis, kiprah ketiga wanita terkaya Indonesia itu juga nggak bisa nih dilepaskan dari perusahaan pembangkit listrik tenaga uap. Ketiga wanita tersebut juga tercatat memiliki dan juga memimpin sejumlah PLTU di Indonesia. Melansir laporan Indonesia Corruption Watch pada 2020, bertajuk Siapa di Balik Pembangkit Listrik? Dewi Kam adalah pemilik PT Sumber Energi Sakti Prima. Dewi Kam secara tidak langsung juga memiliki PLTU Cilacap yang juga dikelola PT Sumber Segara Primadaya. Perusahaan tersebut dikuasai 51% oleh PT Sumber Energi Sakti Prima dan 49% oleh PT Pembangkitan Jawa Bali, anak perusahaan PLN. Nah, selanjutnya Arini Subianto menjadi salah satu nama di balik PLTU Tanjung yang juga dikelola oleh PT Adaro Power, anak perusahaan dari Adaro Energi. Sementara itu, Gan Jo Hyang merupakan salah satu nama di balik PLTU Muara Jawa yang juga dikelola oleh PT Indo Ridlatama Power. Perusahaan itu dimiliki oleh Indonesia Power dengan penguasaan 90% saham dan juga sisanya 10% dimiliki Ridlatama Bangun Mandiri.
Nah, kekayaan konglomerat wanita ini diprediksi bakal makin cuan. Soalnya, Bloomberg Intelligence meramalkan tingkat produksi batubara global pada periode 2023 diramal akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Analis ESG Bloomberg Intelligence, Michelle Yeoh menjelaskan, produksi batubara global tumbuh 4,5% secara year-on-year menjadi 4,24 miliar ton pada semester 1 2023. Michelle mengatakan, produksi batubara global kemungkinan akan meningkat ke rekor lain, yaitu lebih dari 9 miliar ton pada 2023, setelah pertumbuhan 8% pada 2022 menjadi 8,6 miliar ton menurut data Badan Energi Internasional. Semoga kinerja positif emiten batubara tersebut bisa menambah cuan sobat bisnis. Namun jangan lupa untuk terus cermati pergerakannya, terus pelajari fundamentalnya, dan jangan lupa ikuti terus informasi terbaru mengenai kondisi batubara hanya di bisnis.com ataupun Harian Bisnis Indonesia. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye! Sobat bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli, atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.